Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Di pembelajaran 2 ada bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP ya untuk pelajarannya di halaman 97 sampai dengan 102. Dan untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi, nanti dicari kelasnya kelas berapa ya, misalnya kelas 3. Diklik di sini adik-adik yang biru-birunya, nanti akan masuk ke playlist tema-tema yang ada di kelas 3. Tema 1, 2, dan seterusnya. Jadi adik-adik pilih temanya aja dulu, nanti akan kebuka playlistnya untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya. Atau di kanan atas ini juga bisa dibuka, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah ini ada gambar ya, ada dedek bayi dan mainan-mainannya tapi dedeknya lagi tidur. Nah ini adalah ilustrasi cerita adik-adik. Jadi gambar di atas ini adalah cuplikan dari buku bergambar dengan judul Todi dan Semut. Nah inti cerita dari Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Ya, jadi saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Merubungi tuh kayak mengelilingi atau menghampiri, ya. Nah, kemudian mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Nah, Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu ya adik-adik. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah, betul ya, mendukung. Karena tadi kan ceritanya si Todi ini suka makan nih. Ini sisa-sisa coklat atau permen ya. Nah, terus ini semutnya nih pakai teropong ya mencari. Wah, dia lagi mencari nih. Wah, ternyata di situ ada sisa makanan nih. Yuk teman-teman kita serbu gitu ya. Makanya akhirnya dia dikerubutin. Ya, dihinggapi oleh semut. Ya, semutnya pada jalan ke sini. Ya, ada yang naik ke sini, naik ke sini. Ya, semua dikerubutin. Ya. Lalu, jika jawabanmu iya, apa alasannya? Jika tidak, apa pula alasannya? Nah, karena gambar tersebut memberikan gambaran tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan, ya kan? Tadi seperti Karina ceritakan. Berikutnya, karya gambar cerita banyak sekali kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan juga komik. Kita perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, ini ada gambar Kak Diko ya, yang meletakkan ikannya. Kemudian Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai tuh ya. Ikannya ada di lantai. Kemudian Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya pada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Ibunya juga kaget ya. Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan ya." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, ceritanya lucu ya adik-adik ya. Nah, ini adalah cerita bergambar. Jadi cerita bergambar tuh biasanya ada alurnya seperti ini nih. Ada cerita ke-1, cerita kedua, cerita ketiga, dan cerita keempat. Ya, biasanya juga ada dialog atau percakapannya seperti ini, menggunakan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan di kotak berikut ini ya. Nah, kemudian Karina sudah bantu jawabkan di sebelah kanan ya. Kita lihat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Ya, jadi kita bisa melihat dari gambar ya alur ceritanya juga. Biasanya memang ada tulisannya juga ya untuk menjelaskan. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi ada urutan-urutannya. Kemudian yang keempat, menambahkan nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita.
Dan yang kelima, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Nah, berikutnya tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Contohnya, lingkunganku hijau, udaraku bersih, aku menjaga udaraku bersih, atau aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, Kak Rina buatkan contohnya gini ya, sebetulnya bisa kita temukan juga banyak di Google. Eh, Adik-adik nanti cari aja. Ini salah satu contohnya ya. Nih ada gambarnya, ada deskripsinya, dan ada dialognya. Ya. Nah, berikutnya, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit adik-adik. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap ya, dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Nah, kita baca bacaan berikut ini ya. Judulnya, Cara Memelihara Organ Pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut ini adalah cara-cara memelihara organ pernapasan ya adik-adik. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu A. Ya, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup, ya. Posisi tidurnya benar, miringnya ke kanan dan jangan telungkup tuh tengkurap, ya. Lalu yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Ya, yang pertama tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Ya, walaupun adik-adik nggak walaupun kita hanya menghirup asap rokok dari orang lain, itu juga membahayakan untuk kita. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, lalu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Kemudian hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan di dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian merawat organ pernafasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi akan ada banyak kotoran di hidung kita. Lalu memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ya ke dokter. Kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan adik-adik ketika kita menghirup atau mengambil nafas. Kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Nah, itu bacaannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik sudah memahami cara merawat organ pernafasan nih adik-adik. Sekarang buat kelompok, buat poster tentang cara merawat organ pernafasan ya. Bisa kita lihat dari bacaan tadi juga. Nah, nanti di pembelajaran 5, adik-adik akan mempresentasikan. Contohnya Kak Rina langsung kasih lihat dari buku aja ya. Contohnya nih, yang ini nih. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Nah, ada gambar tangannya. Terus ada kumannya di sini bagus nih. Jadi dibikinnya ilustratif. Tuh kumannya ada yang gelantungan, ada yang bawa bendera ya, ada yang naik tangga lagi. Ya, seperti ini nih contohnya. Ya, adik-adik bisa buat semenarik mungkin. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!